Selamat pagi semuanya. Siang hari ini merupakan malam yang sangat berbahagia karena akan ada video pembelajaran dari Akpro IMS FTWI 2023. Sebelumnya perkenalkan, nama gue Nobel Juda Perwira, dan di sini gue akan menjelaskan atau membahas soal UAS MATLAB Unstruct. Selamat belajar. Oke, untuk soal kedua, oh ya, nggak usah kenalan lagi deh, teman-teman udah kenal ya. Nah, untuk soal yang kedua ini, gue bakal ngebahas soal yang balok. Sekarang ini soal yang balok. Nah, di soal ini, ada soal balok kayak gini, apa, di sini teman-teman bakal diminta untuk sketsa penomoran nodal dan elemen, ya ini, teman-teman bakal emang pasti bakal lakuin sih, nulis nodal dan juga elemennya. Ya udahlah, ini teman-teman bisa baca soalnya sendiri. Nah, inti yang gue pengen tunjukin di sini tuh adalah di MATLAB ini. Nanti di bagian yang balok, ini gue ada dua code. Ada code dari NJP dan juga ada code dari EAC. Nah, nanti gue akan jelaskan perbedaan kedua code ini. Nah, yang pertama itu adalah, oke, step-stepnya dulu. Jadi pertama teman-teman nge-define nodal-nodalnya dulu. Bedanya rangka batang dengan balok adalah, kalau misalnya nodal pada balok tuh, dia bisa dibilang, apa ya, fix gitu loh. Kalau dia ada, di sini dia ada 7 nodal, berarti ya udah pasti bakal ada 7 penamaan nodal. Nah, kalau di balok, dia itu bisa infinitely many nodal. Di sini itu kita materi itu adalah finite element method. Jadi teman-teman tuh mendefinisikan sebuah elemen dengan penamaan nodal secara finite, secara tidak infinite, secara terhingga. Nah, maksudnya tuh gimana sih? Jadi gini, kalau teman-teman lihat, teman-teman fokus deh ke yang bagian batang sini doang. Panjang batang ini kan L ya, L itu adalah 5 meter. Nah, teman-teman sebenarnya bisa nyebut ini sebagai nodal 1, ini nodal 2. Nanti jarak antar nodal ini tuh udah L, berarti nanti nodal 1 tuh koordinatnya 00, nodal 2 tuh koordinatnya adalah 5, 0. Itu bisa-bisa aja. Nah, cuman di sini gua tuh approach-nya nggak gitu. Kalau teman-teman lihat, untuk bagian yang ada yang bagian sini doang, gua tuh memecah dia menjadi 11 nodal. Gue pecah dia ke dalam pecahan 0,5 meter. Jadi di sini nodal 1 tuh 0,0, nodal 2 tuh 0,5,0, nodal 3 tuh 1,0, nodal 4 1,50, gitu. Berarti nanti gue tuh pecah nodal itu jadi banyak. Seakan-akan kayak gini. Ini nodal 1, nodal 2, nodal 3, nodal 4, nodal 5, nodal 6, nodal 7, 8, 9, 10, 11. Gitu. Nah, kenapa gue melakukan pemecahan nodal kayak gini? Karena sebenarnya semakin banyak teman-teman mencah nodal, nanti hasil yang teman-teman akan dapatkan, terutama di hasil gaya dalamnya itu akan jauh lebih akurat. Kasarnya sebenarnya mirip kayak kalau teman-teman ngitung integral. Integral itu kan sebenarnya cuma penjumlahan secara infinitely many. Dan kenapa integral tuh hasilnya eksak? Karena ya dia tuh mecahnya tuh pakai limit. Dia tuh dia tuh nge-slice areanya tuh secara infinitely many. Nah, bedanya di sini adalah di sini tuh dia finite, dia tuh jumlahnya terhingga, dia nggak infinite, dia bukan kayak integral. Tapi konsepnya itu dia sama kayak integral, semakin banyak teman-teman motong, semakin akurat nanti hasilnya. Nah, nanti akan gue tunjukkan kalau hasilnya tuh akuratnya gimana. Oke, jadi di sini approach yang gue berikan adalah gue motong nodalnya tuh secara dengan kelipatan 0,5, 0,5. Kalau teman-teman mau mecahnya 0,1, boleh, akan lebih akurat, akan lebih bagus. Tapi teman-teman pasti akan lebih capek nulisnya, karena ya lebih banyak yang teman-teman harus tulis. Gitu. Ini gua kasih spasi cuma buat nunjukin bahwa ini udah beda section, jadi kayak section A, section ini section B, sampai sini section B, terus ini section C, gitu. Nah, ini sebenarnya kalau teman-teman mau langsung tulis, kalau misalnya apa ya, teman-teman mau langsung sebut ini sebagai nodal 1, nodal 2, nodal 3, nodal 4, boleh-boleh aja, nggak masalah. Tapi nanti seharusnya gaya dalam yang dihasilkan tuh kurang akurat, seharusnya. Oke. Nah, oke, habis itu, karena gue udah nge-define batangnya, sekarang gue akan nge-define elemennya. Si momen inersia dan juga modulus elastisitas, E sama I-nya. Gitu. Nah, di sini kan E-nya beda-beda ya.
section 1 tuh EI-nya 1, section 2 EI-nya 3, section 3 EI-nya 2. Ya udah, saat gua nge-define, jadi gini, gua nge-define-nya tuh elemen 1 tuh adalah elemen yang menghubungkan antara nodal 1 dan juga nodal 2. EI-nya mereka itu adalah E1, I1. E-nya itu berapa, I-nya berapa, di soal kan ada nih di bagian awal-awal banget. Di bagian sini, E sama, oh ya, I-nya nanti teman-teman hitung sendiri ya, 1/12 PH pangkat 3 aja kayak biasa. Oke. Nah, yang pengen gue point out di sini tuh adalah bagian sini nih. Jadi nanti section 2, semua EI-nya itu gue kali 3. Karena ya di sini dia mau 3 EI. Gitu, ini EI-nya gue kali 3, kali 3, kali 3, kali 3. Section 3, EI-nya semuanya gue kali 2. Nah, di sini yang gue kalikan dia si E-nya ya, bukan si I-nya. Kalau teman-teman mau kalinya itu di I-nya, nggak masalah. Nanti hasilnya suaranya sama aja. Oke. Jadi di sini kita udah nge-define elemennya. Konsep, wow, lompat-lompat, santai. Konsepnya itu sama aja. Jadi teman-teman nge-define itu apa ya, menyambungkan kedua nodal di sebelahnya. Jadi kayak misalnya elemen 11 itu menyambungkan antara nodal 11 dan juga nodal 12. Berarti nanti elemen 11-nya gua tuh ada di somewhere around here lah. Ini elemen 11, nodal 11, nodal 12 gitu. Menyambungkan ini. Ini adalah elemen 11. And so on. Seharusnya teman-teman paham ya, bagian sini cukup simple. Habis itu adalah kasih restraint. Di sini ada 3 buah perata kanan. Ada jepit, sendi, sendi. Sama seperti rangka batang, teman-teman tinggal nge-define aja restraint-nya itu ada pada nodal berapa. In this case, dia itu ada pada nodal 1, nodal 11, dan juga nodal berapa nih, gue lupa. Nodal 31. Kalau dia jepit, artinya itu dia nggak bisa gerak atas bawah, dia nggak bisa berputar. Ini nggak punya putaran sudut kan. Satu-satu, kita kunci mereka berdua. Nodal 11, dia cuma sendi. Dia nggak bisa gerak atas bawah, tapi dia masih bisa berputar dengan bahagia. Berarti ya udah, yang kita kunci kebahagiaannya itu adalah yang Y-nya aja. Momennya jangan kita kunci. Terakhir, nodal 31, dia sendi. Yang kita kunci juga sama, 1, 0. Oke. Nah, di sini yang adalah pendekatan yang akan berbeda antara gua dan teman gua satu lagi si EAC ini. Kita akan mendefine gaya gaya yang akan dirasakan oleh si batang ini. Nah, di sini kalau ini gua akan balik ke PPT Pabas sebentar. Jadi ini dosen gue dulu Pabas yang ngajarin ini. Nah, di sini mana ya? Wow, lompat-lompat ya sebentar. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, ini konsepnya mirip kayak kalau di metode kekakuan matriks yang pakai Excel. Kalau ada beban yang nggak bekerja pada nodal, teman-teman jadikan dia beban nodal. Caranya adalah teman-teman ubah dia menjadi beban nodal ekivalen, BNE atau GNE lah, ada yang nyebut juga gaya nodal ekivalen, sama aja. Caranya adalah teman-teman tinggal kalau misalnya nodalnya itu cuma ada di sini sama di sini, dan ada gaya yang bekerja di tengah-tengah, untuk ngubahnya ya udah teman-teman tinggal ngubahnya kayak gini, dikali gini. Ini untuk gaya vertikalnya, ini untuk momennya. Gitu. Nah, cuman di sini saat gue ngerjain UAS kemarin, gue tidak menggunakan cara itu. Lihat nih teman-teman, NBNE, si beban nodal ekivalen sama gaya interekivalen itu gue buat jadi 0. Kenapa? Karena gue ngubah semua beban nodalnya, gue ngubah semua beban yang nggak bekerja pada nodal, beban ini, gue ubah dia menjadi beban nodal semua. Caranya adalah konsepnya sama, gue ubah dia tuh kayak yang soal nomor 1 ini. Jadi, gue pakai cara statika. Gue anggap dia pura-pura sebagai balok tak langsung, dengan jumlah balok tak langsung itu adalah 11. Kenapa 11? Ya karena di exception 1 ini, gue ada mecah dia menjadi 11 nodal. Gitu. Jadi konsepnya sama persis kayak yang ada di sini. Salah. Kayak yang ada di sini. Gua mecah beban terbagi merata menjadi beban nodal dengan konsep statika. Makanya di sini kalau teman-teman lihat, mana ya? Nah, di sini. Di sini tuh terutama bagian sampai sini ini. Sampai bagian sini, ini tuh adalah ini tuh adalah beban pendekatan balok tak langsung dari statika. Gitu.
Nah, apakah cara ini paling benar? Enggak juga sebenarnya. Nanti teman-teman bakal lihat di hasil gaya dalamnya. Hasil gaya dalamnya itu karena gue pecahnya itu secara ini secara beban nodal, artinya ya dia bakal kayak, jadi literally yang seharusnya bebannya terbagi merata, gue tuh ubah dia seolah-olah ada kayak beban gini. Yang mana ini kan jadi kayak patah-patah gitu kan. Nanti hasil gaya dalamnya itu nggak bakal smooth, nggak bakal halus. Nah, sama terakhir jangan lupa di sini ada gaya luar momen. Berarti teman-teman kasih di sini 36.025. Counterclockwise itu positif ya. Jadi kalau misalnya gaya momennya itu clockwise, berarti teman-teman kasih di sini negatif 25, bukan positif 25. Oke, udah sama, tinggal teman-teman habis dari sini, sisanya udah nggak ada yang teman-teman ganti lagi. Udah aman, tinggal teman-teman pencatatan, menunggu hasilnya. Nah, sebentar gue mau minimize, udah taruh sini aja. Nah, di sini, ini yang gue pengen kasih tunjuk bahwa nanti gaya dalam lintangnya, dia itu tidak begitu smooth nih. Dia agak patah-patah gini nih. Kenapa patah-patah? Ya karena tadi pendekatan beban gue tuh, gue pecah dia seakan-akan dia tuh beban nodal, dan pecahnya itu pakai cara statika, bukan pakai cara yang ini loh, cara yang pendekatan mana ya tadi, oh di sini, bukan pakai cara yang ini. Sebenarnya juga secara konsep, cara yang di PPT ini pun juga technically dia dia memecah bebannya jadi beban nodal juga sih, tapi ini bakal lebih akurat dibanding cara yang statika dulu. Nah, kenapa gue mencari pakai cara statika? Ya karena pas lagi UAS gue panik, gue mengerjakan seadanya. Itu kurang lebih. Nah, tapi ya udah di sini teman-teman nanti juga tolong cek sendiri ya ke SPVH apakah gaya dalamnya udah bentuknya udah benar ataukah hasilnya udah benar atau belum. Itu silahkan teman-teman cek sendiri nanti. Kalau bentukan gaya dalamnya sih seharusnya kurang lebih udah lumayan oke ya. Kalau 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 nggak salah gue udah pernah cek deh gitu. Nah, di sini gaya dalam momennya lumayan smooth nih dia. Lumayan bagus gitu. Nah, selain gaya dalam, nanti saat teman-teman ngeran ini, teman-teman juga bakal mendapatkan Bernoulli beam ya, atau deflectionnya gitu. Nanti ini kurang kelihatan sih sebenarnya, karena lambang 4 nomornya agak gede. Tapi dia deflection itu kurang lebih kayak gini, kayak wave gitu. Udah deh, ini untuk yang balok. Nah, di sini teman gua menggunakan approach yang agak sedikit berbeda. Di sini teman gua tuh membagi dia menjadi 9 nodal, dia nyambungin elemen-elemennya kayak biasa. Nah, di sini tuh dia agak sedikit salah. Kenapa? Karena dia lupa mengganti EI-nya nih. Di sini kan dia EI-nya kan satu semua nih, E1, I1, E1, I1 semua kan. Nah, dia seharusnya ada ngubah, ada yang 3 EI, ada yang 2 EI nih. Nah, teman gue pas ujian kemarin kayaknya lupa ngubah. Jadi jangan sampai lupa ngubah. Di sini restraint-nya konsepnya masih sama. Nah, di sini yang beda nih. Teman gue eh, apa dia membuat ada BNE dan juga GIE, gaya internal ekuivalen. Konsepnya ini adalah rumusnya sama kayak rumus yang di PPT ini. Mana ya? Yang ini nih. Konsepnya teman gue ini approach itu pakai approach yang ini. Makanya saat kalau teman-teman lihat di bagian F point-nya, dia cuma ada gaya yang si mana ya? Gaya yang momen ini yang di ujung sini sendiri. Nah, hasilnya gimana? Nanti kalau teman-teman lihat hasilnya kalau di running, gaya dalam dia yang N-nya tuh dia lebih smooth gitu. Nah, cuman kenapa gaya dalam momennya dia agak patah-patah? Karena eh, potongan apa ya? eh, Jumlah elemen dia tuh nggak banyak. Jumlah pemotongan nodal itu nggak banyak. Nodal itu cuman mana ya? Jumlah nodal dia tuh cuman ada 9 nodal nih. Sedangkan kalau tadi punya gua tuh dia ada 31 nodal, 36 nodal tuh bahkan. Jadi alhasil punya gua tuh lebih smooth kelihatannya. Padahal secara konsep seharusnya punya dia tuh lebih smooth, punya dia tuh lebih bagus. Karena ya dia approach-nya tuh lebih scientific lah. Pendekatan untuk beban nodalnya tuh lebih bener dibanding gua gitu. Jadi nanti saran gua, tapi nanti dari Bernoulli beam
hasilnya kurang lebih bakal sama, dia bakal turun dulu, nanti agak naik, turun lagi, terus dia baru naik. Oke, udah, ini doang sih paling yang gue pengen point out. Jadi, eee, pendekatan tuh bisa banyak. Kalau lu kepepet dan lu bingung untuk ngebuat persamaan, di sini kan temen gue pakai persamaan deh, persamaan dari sini. Nah, kalau lu kepepet dan lu bingung, ya udah pendekatan pakai punya gue aja. Hasilnya mungkin nggak seakurat atau nggak se-precise itu, tapi overall kalau teman-teman lihat nih tadi, gue lupa nge-mention out, bentukannya tuh kurang lebih mirip nih. Naik, turun, datar, nol. Gunung, turun, datar. Kalau punya temen gua, hasilnya tuh kurang lebih mirip nih. Salah nih. Dia ada apa, turun, naik, datar, nol, terus dia kayak gunung, turun, naik, datar. Kurang lebih bentukannya mirip. Cuman tadi punya gua, lintangnya itu nggak smooth, tapi punya dia tuh yang momennya tuh yang nggak smooth. Tapi momen nggak smooth dia tuh seharusnya cuman karena jumlah jumlah nodal dia tuh dikit, lebih dikit dibanding gua. Oke, ya ini kurang lebih untuk yang nomor 2.